Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bang Ulun Basuki Langgeng. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kepada yang terhormat para narasumber pada malam hari ini, khusus Bishop Adi Pramono dari Padepokan Sinimangun Dharma Kupang, Bapak Dwi Cahyono dari arkeolog, dan juga Bapak Glembok masih Dwi Gunung Semeru, dan juga para tamu undangan pada malam hari ini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, dan tak lupa kepada Cafe Mesem yang selalu menyediakan fasilitas sarana prasarana untuk kita semua, sehingga sudah kurang lebih 5 tahun ini pada bulan selalu terlaksana setiap bulannya, yaitu sekarang pada bulan yang ke-59. Kalau kemarin 58 kita mengak Jagate Pranoto Mongso dan juga tentang Sengkolo. Hari ini kita mengak Jagate Eko Kultura Mahameru dalam perspektif histori, yang mana dia akan kita sedikit membedah bagaimana puncak para dewa. Jadi tanah Jawa ini di kaki atau di Gunung Mahameru. Mungkin sebelum mengawali kegiatan pada malam hari ini, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bulan yang ke-59, mungkin para tamu undangan, Bapak Ibu sekalian, sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan, seperti biasanya ada kopi, ada teh yang sudah disediakan oleh Cafe Mesem ini. Monggo, itu untuk panjenengan sedaya dan gratis ya. Kecuali panjenengan temu. Langsung saja kita panggil narasumber pada malam hari ini. Monggo Bishop Adi Pramono, Bapak Dwi Cahyono, dan juga Om Glembok. Monggo. Juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang banyak sekali, itu mulai dari pecinta alam, kemudian dari pergerakan Om Abid, Gus Irul, dan kawan-kawan dari Republik Gubuk di Karang-Karang Nambelung.
Resto dan kawan-kawan, Omori, Kibowo, ini dari para pecinta alam, ini dari bola-bola jatuh. Ya ini benar jati wah, wajar. Ini benar mameru ya, jadi benar jati. Selamat malam kepada rekan-rekan dan teman-teman semuanya yang telah hadir di sini. Terima kasih yang tak terhingga. Ini semuanya memang berkat dari tuanya. Yang pertama itu adalah kepengen ketemu sendiri kepada narasumber Om Blembok dan Om Dwi Cahyono. Dan ini adalah satu peristiwa yang menarik. Ternyata kami ini setiap malam Jumat Legi ini adalah menerima teman-teman untuk belajar. Sebelumnya saya mencoba untuk memberikan apresiasi kepada A3, Pak Junet, dan teman-teman ini mencoba untuk peduli terhadap air yang ada di Tengger, yang ada di ada beberapa titik yang nanti perolehan daripada motoka teman-teman ini akan kita sumbangkan pada malam hari ini sebelum Mas Dimas dan adik-adik. Mijil tirta hamberkai sami satu kewan hangro putih kangge sarana ning urip monggo kadang lumayan ngebumi sami landarapen kahanan iki Samadyo mari gawe tandha kandha tanpa rasa tanpa warna kawastana resik dur kabucal kali beburon banyu kang kena wisogi tetanduran padha subur tetanduran padha subur kemah ripah sinami kanthi nemu kanthi nemu memayu ayun ning bawana kang pinuju sasmita ning Gusti pegunungan Tengger ika mega kung samirana asemburat ing akasa kasinamatan dayaning Gusti tumetes sing ron kabunan wanci ing wanci ratri nganti suminaring surya amebaki bumi manjing dateng udan wanci
masuk ing bumi mijil wonten patir tan ugi kali tanem tuwa suburan rembaka kados urip ben urip kita sami saking alergi lan kali labuh tumuju samudra mantana ingkang salah tarang dadi bandang angge irisi kana jumpa kasupo dadi banyu panen suci panguripan jalani ing samudra kasorot surya balu marang sangkan paranila menika kala wau penggalian dasar penelitian saking kadang-kadang himpunan H3 ingkang magepokan wonten ing tlatah Wendit Mandiawas lan sakmake salajengipun pupuh mijil badhe kaaturaken anak Mas Dimas Cahyo saking pawiyatan luhur isi Surakarta sumurun Tumapake warsa enggal puniki keparengok apuh apuka kekununge kula Jawi mangke Semeru pakune bumi kebat cerita warna-warni gunung sucinipun nggih salajengipun anak Mas sinten namanya Yajid nggih saking Fakultas Noah Ilmu Budaya UB nggih monggo Gendre Asmara Dana paripurna maca neki padang bulan kapurnama mugi antuk sawabi Gusti ingkang maha gesang pangapura ngawilena Lestari adatipun jaya jaya ning budaya kita ulangi sareng karena ini yang untuk kur nggih monggo kali 3 paripurna mandaneki padang bulan kapurnama mugi antuk sawabe Gusti ingkang maha gesang pangapura ngawilepat mrih lestari adatipun
suluri. Benar kado. Kado tahun baru. Ya, Mas. Matur nuwun. Gimana? Kim, kata kamu di dorong rampung, melek. Kita menjelang untuk memberikan respon dulu sebelum dua orang memasuki ulur langgeng pasuki nuwun maring yang sukma muga kekakan setyane apa kang den karepno slamet sak polahira sawape yang moha agung kalisa ing sambikala tumapake warasa enggal puneki kepareng ambuka kegununge pura Jawi mangke Semeru pakune bumi keplak crita warna-warni gunung suci nipun kitab tentu panggelaran anggih saking India Bathara Brahma lan Wisnu mangke kang mindah neng Pulo Jawi mapanan neng bangkulane dompelan bumi nipun sekar kinanti lumarana geger dewa sampun Resi Narada
Kyo makarti nuli mindah ing prawetan supaya imbange bumi nanging rontok sanggon rontokane dadi adi endae gunung Semeru warisan dunianipun potake aran Meru iku surga ning dunia sasana para dewa kang sinembah tengger uni yen dinandra endah hati argorini sesawangan tlaga gunung Tengger Bromo ranu pane ranu kumbala taman asri prapariwisata Mas Kunambang kabudayan ing Tengger sampurna lumuri watone wis adat kuno kasodo karo pinanggi jaran joget topeng lan remo kutha tumpang wisata ingkang winarni Candi Jagolawan kisah sumber ingin coban plangi coban jahit Indra Kila iku kang apa la iku kawah Brahma iku kang apa Gunung Batok Segara Wedi Mas yo Mas Boyo kapan keturutan nonton sesawangan edah toko dasar Bromo Tengger ujare taman pariwisata Mas sira aja gelo ngenteno wulan purnama sira tak ajak amungan ing jemplang plawangan Bromo katon gelar
gelare gunung Batok widodaren segara wedi menika krucil ana crita taman nasional Bromo dipunpoki warna-warni punden watu alam raya watu gede pusong tumpeng tele kabeh watu dukung watu bukoan badangan moro wedi pasir bisik moro wedi sumber tombo banyu suci widodaren sebenarnya ini semuanya adalah karya-karya lama karena saya mencari perekaman tidak mendapatkan tempat arepe melok nang Panji begitu banyak jam terbangnya arepe direkam nang Padepokan sing rekam Mas anu sudah nggak ada jadi saya hanya menunggu aja. Nah, sebenarnya masih banyak. Jadi karya-karya Padepokan itu semenjak kapal terbang mendarat dari Bandara Abdul Rahman Saleh, ketemulah lagu Mendit Permai. Lagu Mendit Permai. Lalu kemudian ke Tumpang jadi destinasi pariwisata yang Tumpang. Saya coba lagi lagu Cokro Kembang tapi mulai nanggone ini tadi Banyuwangi. Saya pernah menyutradarai musik Madura, Banyuwangi dan Malang tahun 1991 untuk menandai rumah saya di Padepokan Seni Mangun Darmo. Malam kita gelarkan gandrung, paginya kita proses Madura, Banyuwangi, Malang. Yang kedua, pentas dari Rukun Perawas Sumenep Madura, siangnya kita berproses. Yang terakhir, ketiga, wayang topeng Malang. Nah, yang keempat itu akhir adalah proses dari penggarapan yang saya berikan judul Bromo Tengger Taman Nasional. Tetapi kapan ini bisa saya lantunkan suara ini? Ya malam hari inilah. Karena apa? Karena Mbah Glemboh danyange ini datang juga Pak Dwi Cahyono yang ogo-ogo untuk bagaimana situs-situs yang di sana sopo sing ngopeni. Lah marilah kita bedah hari ini. Saya kira biar diberi wawasan dulu kepada Pak Glemboh, lalu menukik ke masalah forumnya Pak Dwi Cahyono. Terima kasih bisa oleh Mbak Mono. Jadi langsung saja pada malam hari ini kita di ekokultura, jadi alam dan juga budaya Mameru dalam perspektif histori. Jadi bagaimana sih puncak Maladewa ini dengan ketinggian di 3.676 di atas permukaan laut ini menyimpan banyak sekali sejarah. Mungkin para pendaki ketika ke sana menemukan beberapa titik yang di sana juga terdapat prasasti, sampai nanti sebelum di puncak juga ada model lainnya. Apakah nanti juga akan disampaikan oleh Mbak Glemboh dan juga Pak Dwi Cahyono? Mari kita simak bersama-sama. Monggo diawali dari Mbak Glemboh terlebih dahulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong ulun bersudi langgeng. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih, selamat malam. Tentunya
banyak yang sudah kenal dan tahu saya, sampai Mbak Soleh nyebut saya Mbak Klepo. Sebenarnya saya masih muda, masih 45. Pak Dwi juga suatu malam kadang lama yang baru ketemu lagi. Juga para mungkin yang kadang lain yang belum pernah tahu, tapi banyak teman saya di sini sependakian. Dan kebetulan saya didapuk oleh Pak Joko Tebon ini untuk pada bulan ke-59, monggo Pak Bo. Waduh, ini senengane nembak-nembak, siap. Sebelumnya saya mengikuti beberapa kali pada bulan, sangat menarik sekali, khususnya di wilayah timur atau barat dari pegunungan Bromo Tengger Semeru. Jadi mungkin yang belum tahu saya, nama saya Joko Purwitoryadi, atau mungkin lebih populernya disebut Glemo. Saya asli kelahiran Tumpang, jadi mulai lahir sampai saat ini saya meminum air dari Bromo dan Semeru. Dan mungkin sampai akhir hayat pasti di sini. Saya tidak bisa karena tidak pakai contekan lagi. Jadi saya menceritakan apa yang pernah saya alami selama 36 tahun di Semeru. Pak Dwi mohon maaf, Mbak Soleh mohon maaf ya, kalau nanti agak yang melenceng mohon diluruskan ini. Jadi saya mulai mendaki atau mulai bertugas di Taman Nasional tahun 1987, hingga saat ini kurang 10 hari saya purna tugas dari Taman Nasional. Jadi tapi saya membina ini kebetulan juga ada mantan-mantan junior saya, adik-adik di kelas saya, bahkan siswa-siswa saya dari IKAPALA SMA Negeri Tumpang. Sampai saat ini saya mengabdi di SMA Negeri Tumpang sebagai alumni dan membina ke pecinta alaman hingga angkatan ke-44. Jadi udah 44 tahun. Angkatan 12. Siap. Lanjut, geng. Banyak yang tahu dan kenal saya, apalagi yang saya ceritakan di awal bahwa saya adalah kelahiran Tumpang yang mulai kecil oleh ibu bapak saya diberi air minum yang sumbernya dari Bromo dan Semeru. Jadi tadi yang disampaikan dalam ada teman-teman yang dan Pak Soleh sendiri menyampaikan bahwa perlu kita pertahankan keberadaan air ini bukan isu lagi, ya, tapi tidak bosan-bosannya kita mensupport, mensondengkan, menyuarakan bahwa betapa pentingnya dari air ini. Bahwa ada juga kutipan teman-teman bahwa air ini yang mengalir, ya inilah kehidupan kita dari sana. Oke, saya berada di Taman Nasional tadi saya ceritakan 36 tahun dan saya sudah naik ke puncak para dewa 3676 507 kali. Itu mohon maaf ini bukan menyombongkan diri, tapi itu kenyataannya bisa dihitung. Jadi saya mulai naik puncak Meru para dewa tahun 82. Saya masih SMP. Selanjutnya setelah menjadi petugas, saya mulai naik 82 tadi. Saya 1 minggu 3 kali naik puncak Semeru. Karena orientasinya bukan apa. Orientasinya pecis. Jari lari tenggeri pecis gitu. Jadi sebagai guide di samping itu sebagai petugas. Jadi 1 minggu 3 kali dihitung aja. Itu yang puncak ya. Belum yang di kaki-kakinya di Kalimati ini. Saya sekedar di kaki-kakinya ini patroli, terus misi-misi kemanusiaan, misi SAR dan sebagainya. Itu yang kaki-kakinya. Tapi yang puncak saya hitung-hitung sendiri 507 kali. Yang terakhir saya
sebelum pandemi 2018 masih naik. Itu tahun-tahun terakhir sesuai dengan usia tadi tinggal satu kali. Dan jadi lamanya karena di terakhir agak lama pencarian waktu orang Swiss hilang di puncak yang sampai sekarang tidak ketemu. Jadi hilang di puncak, yang satu ketemu, yang satu tidak ketemu. Namanya Lionel ini hilang 2016. Yang cewek ibu-ibu selamat, yang Louis tadi sampai sekarang tidak diketemukan. Jadi selama saya bertugas 36 tahun ada 2 yang tidak kita ketemukan. Tahun 89 anak SMA Negeri 5 Jakarta dari perkumpulan Sispala Edelweiss ini tidak ketemu sampai sekarang. Yang Ritar sudah ketemu jadi anggota polisi sekarang di Jakarta. Si Bubung tidak ketemu, ada in memoriamnya. Jadi selama pendakian itu saya paling lama melakukan observasi maupun pendakian tahun 89. Jadi turun naik gitu, pagi naik sampai di atas sampai siang dan turun lagi di ceruk-ceruknya ini sama pencarian tadi itu. Jadi pada jalur utama pendakian ini saya sudah hafal titik-titiknya di mana mereka turunnya kemana, yang mungkin sekarang lebih tren lagi dengan blank 79 itu. Ya di sana yang sering memang terjebak di sana, bahkan ada yang sampai mau mereka ingin sudah mengakhiri hidupnya dengan alang-alang, itu pernah seperti itu di dekat blank 75. Dan dari seperti kejadian itu, dari lereng-lereng barat ini masih banyak yang ditemukan, nanti yang lebih akan menjelaskan lagi. Jadi yang disampaikan dalam malam ini situs-situs tadi. Situs-situs tadi ada beberapa, tapi di sisi utara dari pendakian jalur Semeru ini ada satu di Ranukumbolo yang disampaikan tadi satu. Selamat datang Mas Samsul. Wah, luar biasa. Ini juniornya Mas Lia. Itu jadi dari perjalanan saya tadi, saya pernah hilang di lereng Semeru 2 kali karena salah jalur. Kalau dulu percaya saja saya, otot mimang. Ya. Tapi itu saya pikir saya berbicara secara cara teori juga seperti itu, jadi kecapean dan sebagainya. Dari apa yang disampaikan tadi bahwa kita mengambil pakunya bumi, kata Pak Soleh tadi disampaikan pakunya bumi. Saya mempercaya itu dengan kejadian sampai hingga saat ini. Yang perlu kita kaji lagi adalah kenapa harus ditutupnya selama ini. Nah ini yang tahu juga ada teman-teman juga yang tahu ini kenapa kok tak tutup aja ini. Sebenarnya yang disampaikan tadi untuk meramaikan wisata, apalagi dari sisi barat Tumpang, ini adalah kalau kita lihat dari data yang ada sekarang, wisata yang dari pintu Tumpang atau Malang, daripada pintu Pasuruan, Probolinggo serta Lumajang, ada peningkatan yang sangat signifikan dari pintu Tumpang. Kita lihat dari data per bulan dari laporan itu tadi. Itu. Nah, selanjutnya dari sisi yang saya sampaikan tadi, ada beberapa situs sebenarnya yang tidak, maksudnya ini nanti mungkin Pak Dwi yang menjelaskan. Seperti yang situs ada Lawasa Tirta Yatra di Ranukumbolo ini, batu bertulis ini, yang itu abad 14. Terus ada lagi Arcapada yang sebenarnya bukan Arcapada ya, menurut saya itu adalah Senopati sama Bima. Menurut teman-teman waktu saya mengantar mereka melakukan penelitian di sisi utara. Selanjutnya di sisi timur saya tidak pernah menemukan sama sekali. Ada yang justru ini yang tidak, maksudnya terlalu
oleh Taman Nasional sendiri, mohon maaf ini tidak terperhatikan. Ada beberapa situs di Jawar, bukan Jawarnya, bukan Candi Jawarnya, tapi Candi Jawar ini adalah sudah masuk areal Purbakal. Tapi yang di sisi selatan itu ada istilahnya Undak Songo atau apa, terus ada pernah kami akan melakukan ekspedisi di sisi sana, tapi dengan alasan yang kurang bisa diterima, terutama baik bagi pecinta alam maupun teman-teman yang untuk wisata religi. Nah, karena selama 36 tahun untuk Semeru sendiri tidak ada pernah kejadian erupsi baik material vulkanik, tidak pernah sampai ke utara, sampai ke jalur pendakian, yaitu tepatnya ke jalur pendakian mulai Ranukumbolo, Kalimati, sampai Arjopodo, bahkan di Pasir, bahkan Puncak. Yang kejadian-kejadian dari alam sendiri tidak pernah. Kalaupun ada, ini adalah dari ketergantungan dari angin. Karena letusan ini kalau membawa vulkanik, abu vulkanik maupun batuan, ini bisa sampai ke Mahameru yang didaki orang-orang itu, yang 3676. Untuk Jonggring Salopo, kawahnya sendiri tidak sampai ke puncaknya sini, dan aktivitasnya banyak ke selatan. Seperti kemarin lahar dingin dan awan panas yang terjadi kemarin yang membawa korban agak banyak waktu itu satu. Kalau dari sepengetahuan saya selama 36 tahun pernah terjadi kena batu vulkanik sama pasir vulkanik itu 2 kali. Yang pertama 3 kali. Yang pertama orang Swiss, tapi kena pasir vulkaniknya, padahal sudah terlontar 300 meter dari puncaknya. Ini mengenai tubuhnya, ini ternyata bisa menimbulkan luka karena ini panasnya sudah 300 derajat lebih, sesuai diskusi kami dengan orang-orang geologi. Nah, selanjutnya yang kedua, orang Jerman, kebetulan dari tour guide orang Jerman, kena punggungnya waktu itu batuannya nggak besar, tapi kena punggungnya langsung meninggal di tempat. Selanjutnya kami bawa ke rumah sakit, setelah dilakukan visum, dia ternyata luka bakarnya itu sampai grade 5, betapa panasnya gitu. Luka bakarnya, jadi sampai jeroani gitu. Jadi yang ketiga, kebetulan orang dokternya gunung sendiri, yang satu meninggal, namanya juga teman kami, namanya Pak Mukti ini, sama orang Amerika yang melakukan penelitian aktivitasnya. Dia menghitung dengan durasi interval letupan. Kalau dulu mungkin dari Tumpang dan sekitarnya kita masih melihat bisa diprediksi 15 menit luar asap, 15 menit luar asap. Tapi sekarang tidak bisa diprediksi. Tahu-tahu seperti kemarin, letusan kemarin yang sangat besar itu. Jadi untuk kondisi Semeru seperti itu. Yang kemarin meninggal itu yang kena batu cuma 3 kali itu. Yang orang Swiss hidup kena yang orang Jerman meninggal, sama orang Amerika itu kena batu pijar. Yang 2 kena batu pijar, yang 1 abu vulkaniknya. Jadi letusan yang kelihatan asap itu, kelihatan asap dari sini, dari Tumpang, Malang, sekitarnya. Kita bisa melihat itu walaupun sudah 300 meter dari puncaknya, 300 meter itu panasnya masih nggak tahu ya, bisa merusak manusia juga itu. Terus selama ini juga ada, menurut saya perlu kita belajar bersama-sama juga, dan perlu kita kaji pengelolaan dari Taman Nasional. Kenapa kok harus ditutup? Contohnya gini,
Sekarang pendaki hanya sampai Kalimati, tapi pada real kenyataannya mereka sampai puncak. Nah ini yang harus perlu kita kaji sama-sama. Ada apa? Kenapa? Gitu. Padahal orang-orang rata-rata ke puncak. Kalau ada orang hilang, tersesat, ya kami juga kan masih sebagai orang lapangan masih tetap harus melakukan evakuasi, pertolongan dan sebagainya. Gitu. Selanjutnya. Dengan kondisi seperti itu kemarin kebakaran besar kemarin tahun 2023 kebakaran besar di atas diawali dari Jambangan yang tadi juga diceritakan. Dari pegunungan kalau kami amati Semeru ini secara hipotesanya dulu Semeru ini gunung paling muda, yang paling tua adalah Gunung Jambangan atau pegunungan Jambangan. Ada Gunung Kukusan, ada Gunung Kepolo, ada semacam ini. Tapi yang paling muda adalah Gunung Semeru dengan keaktifannya yang lebih aktif. Gitu. Jadi seperti itu yang kami bisa sampaikan. Kalaupun kami secara tadi hilang dan sebagainya gitu. Kalau ketemu genderuwo wewe sudah jelas itu beberapa kali. Kalau ketemu macan tutul saya 2 kali, macan kumbang 3 kali. Kalau yang macan tutul itu kebetulan saya dengan jarak 2 meter. Dengan jarak 2 meter. Ya takut ya. Saya juga takut Mbak. Tapi diam, dalam posisi diam itu dia akan pergi, tapi mereka tidak akan langsung pergi menghilang gitu. Setelah pergi dia mengamati kita gitu. Kemana orang ini gitu. Itu beberapa kali kami buktikan gitu. Saya nggak bisa ngambil fotonya, tapi sekarang kita dari Taman Nasional sering melakukan pemasangan kamera trap. Itu banyak kita temukan justru di lereng barat. Dari Pusung Malang yang tadi disampaikan, di atasnya Watu Pecah Gubuk Langkah itu di sana masih ada. Yang paling dekat di sini di daerah Bendolawang. Nah, di Bendolawang di atasnya sana yang berbatasan dengan Tajin, tapi bukan di Tajin yang masih ke atas itu. Itu kita ketemukan kemarin ada 2 dewasa dengan anak-anaknya, malah jadi yang tutul kecil-kecil gitu, Panthera pardus itu ada perkawinan dengan dianggap yang hitam, yang kumbang itu. Jadi tutulnya tumbuhnya lebih besar gitu. Jadi masih banyak sekitar sini. Salah satunya di pojok semua itu pernah kita ketemukan macan yang luka, sudah tidak bisa mencari maksa, akhirnya terus ditangkap, kita serahkan ke sana untuk pemulihan. Jadi itu banyak hal. Kalau harimau sudah, kalau jenis metafisika ya sering lah. Tapi semuanya menjadi sahabat semua sebagai energi yang sangat positif bagi saya gitu. Dan apalagi sekarang dengan lebih tua, jadi menempatkan semua itu banyak hikmahnya gitu. Juga kita bisa berperilaku ojo adikang adikung itu bisa saya gunakan. Dan saya mempercayai, walaupun saya sudah keliling Indonesia, itu saya masih menggunakan adab Jawa. Contohnya, saya pasti di sana perilakunya kepada misalkan sing bawa rekso atau sing apa, saya izin pasti selamat hingga saat ini. Terima kasih, wah kayak ngelaknya ya. Jadi sekedar tahu saja, saya sudah keliling gunung di Indonesia, khususnya Gunung Api. Saya pernah membuat buku Gunung Api, khusus Gunung Api di Jawa, dan
mohon doa restunya nanti saya begitu tahun ini pensiun nanti saya naik gunung api di Kinabalu pada bulan 6 karena bulan 4 saya mendaki lagi 6 gunung di Jawa Timur. Alhamdulillah sampai saat ini juga masih saya punya suatu sugesti bahwa kalau nggak naik gunung setengah murah, kolesterol. Tapi kalau kita buat naik gunung dengan udara yang segar, kita selalu bahagia dengan teman-teman. Wah, luar biasa. Saya pikir itu yang bisa saya ceritakan. Mungkin yang tentang situs-situs nanti bisa disambung oleh yang ahlinya ya. Jadi itu tadi cerita saya, tapi mohon silakan aja kalau untuk pertanyaan tentang Semeru. Karena yang desain sini untuk menyampaikan sekilas tentang Semeru 3676 yang sudah populer baik itu pecinta alam maupun yang lainnya dengan nama Puncak Para Dewa, jadi tempat semayamnya para dewa dan dewi. Tapi kalau sudah ada yang pernah ke Ranukumbolo belum? Itu yang bisa dibuktikan di Ranukumbolo itu. Di Ranukumbolo itu kan, tapi sekarang nggak bisa. Kalau dulu bisa dibuktikan ada Belibis dengan danau yang sangat bersih dan indah, ya tempat bermainnya para bidadari, nah, itu terbukti. Tapi sekarang udah untuk burung Belibis adalah burung migran udah bergeser. Itu dari saya, terima kasih, matur nuwun. Kalau ada terlalu jomplang saya mohon maaf, saya hanya menyampaikan sekilas tentang kondisi Semeru dan sampai saat ini yang juga perlu yang diceritakan tadi bahwa pakunya Pulau Jawa yang menarik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Pasuki Langgeng, Rahayu. Teman-teman, Mbak Gembong yang luar biasa terkait pengalaman bagaimana di lapangan terkait Puncak Para Dewa yang tinggal 3676 dimulai tahun 82 saya terhitung 507 kali sampai Puncak Para Dewa. Bayangkan sekarang satu tahun itu berapa kalinya. Pak tadi sedikit bahwasanya 1 minggu sampai 3 kali dan semua demi uang bisnis ya. Nah, mungkin itu nanti di akhir season juga kita buka pertanyaan terkait bagaimana Semeru. Ini banyak yang menanti kok Semeru juga tutup. Kalau kita lihat di sosial media juga seperti itu, padahal gak ngefek nang wilayah utara, tapi kenapa kok tertutup? Nanti mungkin akan dijawab oleh Mbak Tembo. Nah, selanjutnya mungkin terkait tadi sejarah dari Semeru itu sendiri, yang mana banyak titik-titik yang di sana. Nah, itu juga bernilai sejarah. Nah, mungkin tidak hanya dari sisi utara, yaitu ada sisi selatan, mungkin ada daerah situs Purbakala, mungkin daerah Pasir Jambe, bahkan di Ponyokusumo kemarin beberapa waktu lalu ada beberapa batuan. Apakah itu nanti juga ada hubungannya dengan Puncak Para Dewa ini? Nah, mungkin akan disampaikan langsung oleh Pak Dwi Cahyo. Monggo, Pak.